Halo teman-teman, perkenalkan saya Priska Christine Gary, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang organ sasaran atau organ target. Nah teman-teman, organ target sangat penting untuk kita pelajari karena setelah masuk ke dalam tubuh, berbagai toksikan atau racun dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan pada bagian tubuh atau organ yang spesifik, yaitu menjadi sasaran toksikan tertentu. Beberapa organ yang banyak menjadi target toksikan antara lain paru-paru, hati, kulit, ginjal, mata, dan sistem reproduksi. Untuk kita ketahui bahwa efek toksik yang timbul pada organ target atau organ sasaran sangat bervariasi, yaitu bergantung pada sifat toksikan, jenis organ sasaran, serta mekanisme kerja toksikan. Efek toksik timbul karena interaksi biokimiawi terjadi setelah toksikan atau metabolitnya bergayut dengan struktur reseptor molekul sel. Jadi, organ sasaran merupakan bagian tubuh tempat terjadinya atau tempat yang dituju oleh suatu toksikan untuk kemudian menimbulkan efek pada organ sasaran tersebut. Nah, tiap-tiap toksikan memiliki sasaran atau target yang berbeda. Faktor penentu organ sasaran dari satu toksikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepekaan organ. Jadi, setiap organ dalam tubuh memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, neuron atau sel saraf dan otot jantung peka apabila terjadi kekurangan oksigen. Yang kedua, penyerapan. Seperti kita ketahui bahwa pada organ hati dan ginjal telah terjadi proses penyerapan. Proses tersebut terjadi sebagai akibat dari volume aliran darah yang tinggi pada hati dan ginjal. Pemicu proses penyerapan yaitu fungsi metabolisme dan ekskresi yang dilakukan oleh organ hati dan ginjal. Yang berikut, ambilan selektif atau afinitas. Afinitas dari setiap organ sasaran berbeda-beda. Sebagai contoh, epitel alveolus tipe 1 dan tipe 2 dalam paru-paru memiliki afinitas yang tinggi terhadap toksikan jenis paraquat. Afinitas epitel alveolus 1 dan 2 ini aktif untuk poliamin endogen. Sementara itu, afinitas organ mata dan telinga aktif untuk kloroquine dan kanamisin, yaitu untuk pembentukan melanin. Selanjutnya, biotransformasi atau bioaktivasi. Nah, hampir semua metabolit aktif hasil dari proses biotransformasi terlaksana di hati, kecuali bromobenzen yang tersimpan di ginjal. Nah, oleh karena itu, hati sangat rentan rusak akibat berbagai metabolit aktif. Nah, untuk mengubah toksikan menjadi metabolit aktif diperlukan enzim bioaktivasi. Sekarang saya akan menjelaskan secara terperinci jenis organ-organ target. Yang pertama, ginjal. Ginjal berjumlah 2 atau 1 pasang pada setiap orang. Ginjal berukuran 11 x 6 x 2,5 cm dengan berat 150 x 2 gram atau 0,5 dari berat badan. Nah, ginjal terdiri atas bagian korteks dan medula. Ginjal memiliki fungsi yang penting untuk mempertahankan kehidupan manusia, yaitu dengan cara mengeliminasi metabolit melalui urin, khususnya eliminasi nitrogen dari metabolisme keseimbangan. Khususnya eliminasi nitrogen dari metabolisme protein, serta mengatur keseimbangan asam dan basa, keseimbangan elektrolit, serta keseimbangan volume cairan ekstrasel. Selain itu, ginjal juga mempunyai fungsi lain yang tak kalah penting, yaitu membentuk sel darah merah, mengatur tekanan darah dengan fungsi absorpsi dan ekskresi cairan dalam tubulus, serta mengatur metabolisme kalsium, yaitu terkait vitamin D dan parathormon. Untuk kita ketahui, toksikan yang dapat menimbulkan kelainan ginjal disebut sebagai nephrotoksikan. Dengan kata lain, organ sasaran nephrotoksikan adalah ginjal. Nah,
nefrotoksikan sangat banyak berada di lingkungan pekerjaan. Toksikan ginjal bermacam-macam bentuk dan senyawanya. Organ target yang kedua yaitu hati. Nah, hati merupakan organ terbesar yang ada dalam tubuh manusia. Di dalam hati terjadi metabolisme yang kompleks. Proses metabolisme yang terjadi di hati dapat berupa detoksifikasi dan bioaktivitas. Makan hati atau steatosis, yang merupakan kondisi terjadinya akumulasi lemak, terutama trigliserida di dalam hati. Nah, perlemakan hati dapat bersifat akut maupun kronik. Perlemakan hati akut disebabkan oleh toksikan ethionin, fosfor, atau tetrasiklin. Sementara itu, perlemakan hati kronik disebabkan oleh toksikan etanol atau alkohol. Yang kedua, kolestasis, yang merupakan kondisi kerusakan fungsi hepatobiliar hati. Nah, kolestasis ini bersifat akut. Organ target yang ketiga yaitu kulit. Nah, kulit tubuh manusia berperan sebagai pemisah antara lingkungan internal atau tubuh dan lingkungan eksternal. Selain itu, kulit juga merupakan salah satu pintu masuk toksikan. Untuk diketahui, toksikan masuk melalui kulit dengan cara kontak. Kontak antara kulit dengan toksikan terlihat simpel atau lokal, namun di balik itu dapat muncul akibat yang kompleks atau gangguan sistemik. Toksikan yang berhasil kontak dengan kulit dan masuk ke dalam tubuh mengalami proses distribusi ke seluruh organ tubuh hingga muncul efek sistemik. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas, yaitu sekitar 20.000 sampai 23.000 cm persegi. Nah, kulit berfungsi sebagai alat proteksi diri, pencegah dehidrasi, penjaga temperatur tubuh, ekskresi zat-zat yang tidak berguna, tempat sintesis vitamin D, dan reseptor stimulus yang datang pada kulit itu sendiri. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutis. Pada kulit juga terjadi beberapa aktivitas metabolisme lain seperti sintesis heme dan porfirin, produksi protein heme, metabolisme berupa reaksi oksidasi heme dan toksikan, reaksi konjugasi seperti glikoronidasi, sulfation, dan metilasi. Dermatosis merupakan efek yang terjadi pada kulit, terutama akibat pajanan toksikan. Beberapa contoh dermatosis beserta toksikan penyebabnya, yaitu contohnya dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak iritan terjadi karena iritasi primer atau tanpa reaksi imun. Iritasi yang terjadi dapat bersifat akut, kumulatif, atau korosi. Yang kedua, dermatitis kontak alergik timbul akibat terjadinya reaksi imun tipe 4 yang spesifik. Reaksi ini dapat timbul walaupun hanya dengan pajanan toksikan dosis kecil. Yang berikut, dermatitis fotosensitisasi atau fotoalergi, gangguan pigmen, ulserasi, kanker kulit, dan lain sebagainya. Organ target selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan merupakan pompa udara dengan fungsi utama untuk menyuplai oksigen ke seluruh sel tubuh dan mengangkut karbon dioksida atau gas hasil metabolisme keluar dari dalam tubuh. Nah, rata-rata manusia memerlukan 250 mili oksigen per menit dan menghasilkan 200 mili karbon dioksida. Sistem pernapasan manusia terdiri atas 4 kompartemen, yaitu nasofaringeal, tracheobronchial, parenkhimal hingga alveoli, dan rongga pleural. Nah, fungsi sistem pernapasan tubuh manusia antara lain yaitu sebagai pertukaran gas, pertahanan terhadap toksikan, ekskresi toksikan melalui mekanisme expirasi, pengatur kadar angiotensin, aminbionik, dan prostaglandin. Berikut pertahanan paru-paru.
Mekanisme pertahanan paru-paru yaitu menghindari toksikan terinhalasi, deaktivasi toksikan dengan cara sekresi antibodi, antioksidan, dan antiprotease. Yang kedua, membersihkan toksikan melalui mekanisme batuk, fagositosis atau eksalator mukosiliar. Mengambil toksikan dengan cara fagositosis dan jaringan ikan. Nah, toksikan paru-paru umumnya berbentuk gas, uap, ataupun aerosol. Semua bentuk tersebut merupakan bentuk yang mudah terinhalasi untuk kemudian masuk ke dalam paru-paru. Toksikan paru-paru dapat diklasifikasikan berdasarkan proses patologik yang dihasilkan setelah toksikan tersebut masuk ke dalam paru-paru. Klasifikasi antara lain asfiksia, iritasi, infeksi, imunologik, struktural, dan neoplasia. Organ target selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sementara itu, sistem saraf perifer terletak pada saraf otak dan saraf spinal. Sistem saraf perifer terdiri atas saraf sadar, yaitu untuk fungsi motorik dan sensorik, dan saraf otonom, yaitu untuk fungsi saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf terdiri atas sel saraf, yaitu neuron dan akson, sel ganglia, dan sinapsis. Neuron dan akson adalah sel saraf yang berfungsi memunculkan, menerima, dan memproses informasi serta berkomunikasi secara cepat. Neuron berinteraksi dengan neuron lainnya. Yang kedua, sel ganglia. Sel ganglia merupakan saraf tanpa daya hantar. Sel ganglia ini dapat bereproduksi. Sel ganglia terdapat baik pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer. Yang kedua, sinapsis. Manusia beragam, antara lain yang berikut: efek toksikan organ reproduksi. Efek gangguan reproduksi yang dapat timbul pada pekerja wanita cukup bervariasi, antara lain gangguan menstruasi, aborsi atau infertil, pertumbuhan janin terhambat atau berat badan lahir rendah, bayi lahir prematur, kematian ibu, dan keganasan.